Konsep saya kita upayakan Ya. ini di lingkungan rumah, perawatannya waktu-waktu luang, kemudian dengan lahan yang sempit kita budidayakan untuk tanaman vanili. Karena apa Bu? Vanili ini kan kalau ada istilahnya mas hijau. Mas hijau. Iya, tanaman yang hasilnya mahal dengan perawatan yang tidak sulit-sulit amat lah. Oke, sahabat Explore, kali ini tim Explore berada di Kecamatan Ambarawa, tepatnya di Desa Ambarawa juga. Kali ini kita berjumpa dengan pembudidaya sekaligus penggerak petani vanili yang ada di sini dengan Bapak Wondo. Kali ini kita akan bersama-sama nanti mengorek keterangan dari Bapak Wondo tentang bagaimana budidaya petani vanili ini yang sekarang ini bisa sukses dan meraup keuntungan jutaan rupiah. Oke sahabat Explore, mari ikuti bincang-bincang saya. Selamat siang Pak Wondo. Oh iya, selamat siang. Monggo Bu. Waalaikumsalam, monggo Bu. Iya Bapak Wondo, ini petani daripada vanili ya Pak ya? Oh iya Bu, iya. Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Sahabat Explore, untuk kali ini kita akan tanya-tanya lebih jauh dengan Bapak Wondo ini. Untuk budidaya vanili ini Pak, kalau boleh dijelaskan dengan para sahabat Explore semua, bagaimana cara budidaya ini Pak? Tekniknya seperti apa? Ya, tekniknya nggak sulit-sulit amat sih Bu. Yang pertama kita buat bedengan, ya. Kita buat bedengan, kemudian volume bedengan ini kita isi dengan media lah, seperti halnya tanaman-tanaman yang lain, ya. Kalau memang butuh pupuk kandang segala macam, tanah kembur, ya tidak lupa harus diadakan awal fermentasi supaya tidak tumbuh jamur. Kemudian kita isikan di bedengan-bedengan ini. Sama proses pengisian bedengan ini dengan jarak tanam, apakah harus ada jeda tanam terlebih dahulu? Kalau medianya sudah matang, artinya sudah tidak menimbulkan jamur, sudah dilaksanakan fermentasi, langsung tanam nggak apa-apa Bu. Paling tidak ya setengah bulan dari penimbunan itulah nggak apa-apa ya. Kemudian bibit ini bisa 1 meter Bu, 1 meter pucuk ya, seperti ini ya, seperti ini Bu. Ya. Ini akan lebih cepat dia tumbuh panjang ya. Seperti ini nanti 3 ruas kita tanam ya, kita timbun, baru yang lain kita rambatkan, kita ikat. Seperti inilah Bu. Kelanjarannya ya? Iya, kelanjarannya. Kelanjarannya ada sabut seperti ini Bu. Kita buat. Nah, kalau di rumah tali-tali penghubungnya ya, untuk merambat gitu ya. Ini di rumah ada stok masih banyak, ada 1 kintal lebih. Untuk budidaya sendiri Pak, ini ada perlakuan khusus tidak untuk tanaman vanili ini? Sebenarnya enggak Bu, enjoy aja. Tidak ada kesulitan? Enggak. Tanamannya orang malas ini mah Bu. Kemudian ini Pak, dari proses menanam ini, kemudian sampai kepada berbunga dan berbuah itu bagaimana Pak? Kalau pengelolaan dari awal memang medianya cukup bagus, kemudian pancaran panas ya sekitar 20% lah, makanya dipakai paranet supaya tidak terlalu panas. Bisalah 9 bulan sudah bisa menginjak dibungakan. Ya. Seperti itu. Ini saya lihat kebun Bapak ini sudah memakai jaringan dan juga pelindung dari paranet ya. Iya Bu. Sudah sedikit modern daripada tanaman di kebun ini Pak. Apa memang tanaman vanili memang konsepnya harus seperti itu atau bagaimana? Oh enggak juga Bu, pakai bambu, pakai kayu bisa. Cuman karena ini kita pakai bajaringan ini sekali pakai kan selamanya. Kalau pakai bambu kan bisa 1 tahun, nanti ininya rapuh, ininya sudah melebat, roboh. Jadi 2 kali kerja. Ya kalau ini kan sudah permanen dan apa namanya ya sedikit kita memanfaatkan apa namanya bajaringan ini supaya tidak 2 kali kerja Bu. Ya. Kalau boleh dijelaskan Pak, bagaimana cara proses pembuahan? Karena pohon vanili ini saya dengar itu berbeda perlakuan pembuahannya. Bisa dijelaskan Pak? Bisa, insya Allah Bu. Jadi gini Bu, ketika pohon vanili ini mulai bunga Bu, biasanya di musim kemarau bunga, bulan-bulan 9 lah ya. Pembungaan ini bisa dilakukan 2 cara. Cara yang pertama adalah cara alamiah. Alamiah atau musim kemarau itu biasanya bulan 9. Cara yang kedua
adalah pakai stressing, Bu. Kalau memang musimnya ya nggak kemarau amat, pakai stressing kita cabut setengah, nah dia akan stres. Maka di ruas-ruas ini akan mengeluarkan bunga, Bu. Setelah keluar bunga seperti kuncup bunga, pelupuk bunga, kemudian benang sari, itu seperti bunga anggrek, Bu. Ya, sayang sekali pas nggak ada bunganya ini ya. Jadi kayak bunga anggrek, ya, dia seperti ini. Kemudian yang bawah ini ada apa ya, yang melungker ini apa namanya? Kalau bahasa pertaniannya apa ya? Benang sari. Nah, jadi ini ada lidi, benang sari ini ya, bukain lidi ini, buka benang sari, begitu buka terus katupnya ditempelin, dah gini aja. Gampang kok, Bu. Jadi ini sudah selesai proses perkawinan? Ya, perkawinan sudah. Dan selanjutnya seterusnya. Artinya setengah hari pagi itu bisa sampai ya paling tidak 700 sampai 1000 bunga lah. Itu yang bisa dikawinkan? Iya, bisa dikawinkan. Semisal Pak, bunga itu belum sempat kita kawinkan di pagi hari. Ketika sore sudah layu, itu tidak bisa dikawinkan lagi atau bagaimana? Kalau animo masyarakat seperti itu tidak bisa dikawinkan lagi. Sebenarnya sore hari itu, kalau siang dia kan layu, Bu. Nanti sore, tengah hari sore dia sudah mulai seger. Nah, seger itu bisa lagi, Bu. Nggak apa-apa. Nggak ada masalah itu, Bu. Nah, ya. Jadi intinya proses pengkawinan itu di pagi atau setengah hari ya, pada sore, pagi dan kemudian di sore hari seperti itu, Pak. Kalau misalnya Pak, dalam waktu proses pengkawinan itu kita tidak bisa melakukan secara buatan seperti yang kita lakukan tadi, apakah dia bisa mengkawinkan dirinya sendiri atau berbuah sendiri? Oh, dia begini, Bu. Bunga vanili itu tidak bisa diserbukan oleh binatang karena dia putik sarinya itu kan kaku antara benang sari dengan ini agak kejauhan. Nah, dan rata-rata itu paling cuma 1% lah kalau dengan alami itu. Bahkan kalau secara alam dia cuma pendek-pendek, Bu. Pendek-pendek terjadinya. Nah, itulah kejadian-kejadian yang kita temukan di kebun-kebun kita. Sahabat Explore, ini yang ada di tangan saya adalah contoh buah dari Pak Wondo. Buah vanili yang sudah kering ya, karena kebetulan di kebun kita saat ini lagi tidak musim berbunga dan berbuah. Jadi ini ada contoh ya Pak ya. Ya, bukan contoh tapi memang ini bunga. Buah, Bu. Buah yang sudah kering. Yang harganya mencapai 4 juta. Ya, 4.200.000 ya pada waktu itu ya. Kilo. Jadi kebetulan memang hanya ada satu ini ya Pak. Iya. Oke, mungkin itu sahabat Explore. Oke, terima kasih. Kita sudah banyak berbincang dengan petani vanili yang ada di Desa Ambarawa, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Pringsewu. Semoga tayangan kami bisa bermanfaat untuk kita semua dan menjadi inspirasi bagi petani-petani lain untuk memanfaatkan pekarangan rumahnya dengan tanaman yang luar biasa ini. Tanaman sedikit dengan hasil selangit. Terima kasih, luar biasa.